Banjir lahar akibat hujan di Gunung Semeru menerjang tempat wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Banjir lahar membuat aliran air terjun menjadi berwarna coklat dengan debit air yang sangat besar. Video amatir warga merekam 9 wisatawan terjebak di dasar air terjun dan berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di sisi tebing air terjun. Petugas berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan dengan selamat. Pasca kejadian, wisata air terjun Tumpak Sewu masih dibuka untuk wisatawan. Namun petugas mengimbau wisatawan untuk tetap waspada. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Seorang caleg DPRD Sumatera Barat dari Partai Gerindra, Bakul, tiba-tiba menegur Bupati Solok, Epiyardi Asda, saat kunjungan kerja di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Caleg ini mempertanyakan alasan Bupati memecat istrinya yang selama ini bekerja sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Arosuka, Solok. Tak ayal keduanya pun terlibat percekcokan hingga viral. Perdebatan Bupati dengan caleg disaksikan puluhan warga. Sementara sang caleg terus menyatakan jika sikap Bupati semena-mena melakukan pemecatan terhadap Wali Nagari, Kepala Jorong, Satpol PP dan istrinya. Beruntung kedua pihak yang sama-sama terpancing emosi dan sempat terlibat saling dorong bisa dilerai petugas yang berada di lokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga dan pengguna jalan dikejutkan dengan terbakarnya satu unit sepeda motor di tengah Jalan Gorontalo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kejadian berawal saat motor yang sedang dikendarai pemiliknya tiba-tiba mati mesin. Saat akan dinyalakan, api muncul dari karburator hingga membakar bagian mesin. Melihat api terus membesar, pemilik kendaraan segera meninggalkan motornya hingga api dengan cepat melalap seluruh bagian motor. Tak ada yang tersisa dari kebakaran dan tertinggal kerangka motor saja di jalan. Usai kejadian, polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari sejumlah saksi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Kebakaran menghanguskan 10 rumah warga di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 10 rumah warga di permukiman padat Jalan Karya Mandiri, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Kencangnya angin serta banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain. Akses jalan yang sempit sempat membuat petugas kesulitan menjangkau titik api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, lantaran kebakaran terjadi saat warga tengah tertidur lelap. Namun, kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah warga. Masih tahu dari mana korsleting listrik katanya sih? Listrik. Ini yang kebakar apa aja bang? Rumah kontrakan. Rumah pribadi. Api baru bisa dipadamkan selama 1 jam setelah diterjunkan 17 unit mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara sebuah lapak penjual kusen kayu dan satu mobil pickup hangus dilalap api di kawasan Jalan Raya RTM Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Hasil penyelidikan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
Api dengan cepat melalap lapak penjual kusen kayu beserta satu unit mobil pickup yang tengah terparkir di kawasan Cimanggis, Depok. Puluhan petugas segera tiba di lokasi melokalisir agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Menurut pemilik bangunan, api diduga berasal dari bagian atas dan langsung meluas ke dinding yang terbuat dari triplek yang mudah terbakar. Api bisa dikendalikan setelah petugas berjibaku selama 2 jam dan mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran kota Depok. Malam di rumah, yang ada di rumah itu 5 orang. 5 orang. Iya. Siapa aja tuh Pak? Saya sendiri, anak saya yang perempuan sama suaminya, sama anaknya, sama tukang saya. Itu apa sih Pak? Kusen sama Kusen kayu sama kusen aluminium. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Akibat nekat menerobos jalur cepat, seorang pemotor terluka usai terlibat kecelakaan dengan minibus di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Korban luka pun segera dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang cukup parah. Sejumlah pengguna jalan berusaha memberikan pertolongan kepada seorang pemotor yang baru saja terlibat kecelakaan dengan minibus di jalur cepat Jembatan Suramadu, Bangkalan. Akibat kecelakaan, korban terjatuh hingga terluka di kepala, sementara kaca bagian belakang minibus pecah. Kecelakaan antara pemotor dengan mobil sudah sering terjadi, bahkan beberapa kali merenggut nyawa pengendara motor. Hal ini terjadi karena pemotor yang tidak taat aturan berlalu lintas dengan nekat menerobos jalur cepat. Polisi mengimbau pemotor lebih hati-hati, terutama kondisi jalan yang padat serta cuaca yang sering hujan disertai angin laut yang kencang. Membuat jalanan licin dan bisa berpotensi membuat motor oleng hingga tergelincir. Jangan menggunakan lajur roda 4. Kami bersama instansi terkait tidak bosan-bosannya sampai kami menjaga setiap pagi. Tujuannya apa? Ayo masyarakat sadar akan keselamatan. Sekarang musim hujan, tidak menentu angin, hujan deras. Himbauan kami jaga keselamatan diri. Selain itu, polisi pun mengingatkan pemotor selalu mematuhi aturan dengan tidak masuk ke jalur roda 4 di atas Jembatan Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Diduga jadi markas aliran sesat, warga gerebek sebuah rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya sesaat lagi Lintas iNews yang segera kembali. Meski hujan mengguyur, puluhan warga mendatangi rumah yang diduga sebagai tempat praktek ajaran menyimpang di Jalan Dengsi Raju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya tayangan video di media sosial mengenai tata cara zikir yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Polisi bersama tokoh masyarakat pun segera ke lokasi dan memediasi warga agar tidak melakukan aksi anarkis. Hasilnya, ajaran kelompok yang berjumlah 5 orang ini ternyata sudah berlangsung selama 2 bulan. Pihak MUI Kota Makassar akan melakukan pengkajian guna mencari kekeliruan ajaran kelompok ini. Dan alhamdulillah hasilnya tadi kita sudah sepakat bahwa kita saling menjaga dan hal-hal yang tadi masyarakat katakan itu ada sesuatu, ya kita menghimbau untuk jangan dulu mengadakan kegiatan semacam itu sampai nanti semuanya sudah akan menjadi jelas. Masalah izin ini kami belum tahu karena yang dilakukan hanya zikir seperti itu. Jadi kalau izin itu dipertanyakan ya bukan kewenangan kami. Saya kira itu saja. Zikirnya sudah berlangsung berapa lama? Baru ada 2 bulan baru terlaksana. Saat ini bukti rekaman yang dianggap menyimpang masih dikaji Komisi Majelis Fatwa MUI Kota Makassar untuk mencari apakah adanya penyimpangan atau tidak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi memeriksa kejiwaan selebgram sekaligus pemain film porno Siskae di Gedung Bidokes Polda Metro Jaya. Sebelumnya kuasa hukum meminta penangguhan penahanan Siskae dengan alasan tersangka kasus film porno itu mengalami gangguan jiwa. Selebgram sekaligus pemain film porno Siskae menjalani pemeriksaan klinis dan psikiatris oleh petugas Bidokes Polda Metro Jaya. Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka kasus produksi film porno Jakarta Selatan itu. Siskae telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali, 2 kali pemeriksaan psikologis klinis dan 2 kali pemeriksaan psikiatris. Apa yang diperiksa? Dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa atau pemeriksaan psikiatri. Kemudian tadi rekan-rekan lihat sendiri, hari ini Kamis telah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa juga atau psikiatri terhadap tersangka S. Siskae jadi tersangka usai diperiksa sebagai saksi kasus produksi film porno Jagakarsa, Jakarta Selatan. Siskae pun sempat mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya meski akhirnya ia cabut. Hingga akhirnya kuasa hukum Siskae meminta penangguhan penahanan dengan alasan kliennya itu mengalami gangguan kejiwaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tak terima ditegur dan dihina, seorang pemuda di Purbalingga, Jawa Tengah nekat menabrakkan mobilnya ke pengendara sepeda motor. Akibatnya 6 sepeda motor rusak dan 7 orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebuah mobil pickup menabrak 6 sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan masuk Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Bagian depan mobil ringsek, sementara 6 sepeda motor rusak parah. Akibat kejadian ini 7 orang alami luka lecet dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Seluruh korban merupakan pelajar SMA yang sedang bermain usai pulang sekolah. Peristiwa berawal saat pengendara motor IT 18 tahun berboncengan dengan kekasihnya melintas di depan 7 pelajar yang sedang duduk di pinggir jalan. Ia pun ditegur para pelajar dengan kata kasar. Tak terima, IT pulang dan mengambil mobil pickup lalu kembali ke lokasi dan langsung menabrakkan kendaraannya ke arah para pelajar yang tengah duduk di atas sepeda motor. Para korban pun terpental dan 6 sepeda motor ringsek. Itu pada saat dia berboncengan dengan teman perempuannya belum masuk ke rumah, sempat dipasang, ditancing atau dibina dengan kata-kata yang kurang enak dan pasang untuk kelahi atau ribut lah. Peristiwa ini masih ditangani Polsek Karangreja dan Unit Laka Lantas Polres Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan emak-emak rela antre sejak pagi untuk mendapatkan beras 10 kg di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Total ada 12.000 lebih keluarga penerima manfaat bantuan beras dari 5 desa di Kecamatan Padalarang. Meski terik matahari menyengat, ratusan mak-mak rela antri dan berdesakan untuk mendapatkan 10 kg beras di kantor pos Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan sejumlah mak-mak sudah antri sejak pagi karena khawatir tidak kebagian jatah beras dari pemerintah. Total ada 12.000 lebih keluarga yang menerima manfaat bantuan beras di tengah mahalnya harga sembako. Seluruh penerima manfaat berasal dari 5 desa di Kecamatan Padalarang. Baru pertama kali. Ini jumlahnya berapa kilo, Bu? 10 kilo. Biasanya 10 kilo untuk berapa lama? Bisa 2 minggu, soalnya berdua sama suami aja. Kalau beli di pasar sekarang harga beras berapa, Bu? Mahal? Udah 70.000 5 kilo. Usai pendataan, masing-masing satu kepala keluarga mendapatkan beras 1 karung bulog seberat 10 kg. Sementara total warga penerima bantuan di Kota Cimahi berjumlah 34.725 kepala keluarga yang dibagikan secara bertahap hingga tanggal 28 September. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.
Cawapres Mahfud MD berpamitan kepada para pegawai usai resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Cawapres nomor urut 3 itu lari pagi dan mengunjungi kantor Kementerian Menko Polhukam untuk berpamitan. Cawapres Mahfud MD lari pagi bersama sejumlah pegawai Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di area Monas, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Sambil berbincang dengan pegawai, Cawapres nomor urut 3 ini berlari mengitari area Monas. Lari pagi ini sebagai salah satu kegiatan terakhirnya sebagai Menko Polhukam setelah kemarin resmi mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Nah, saya hari ini pamit kepada mereka dengan pesan agar bekerja baik-baik untuk menjaga negara ini yang kalau dalam konteks pemilu harus netral. Alhamdulillah selama perjalanan pemilu tidak ada seorang pejabat pun dari sini, apalagi menterinya, lalu dianggap menggunakan fasilitas negara untuk mendukung. Mahfud MD menyatakan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam dalam acara diskusi rakyat Tabrak Prof di Kota Banda Aceh. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 ini kemudian bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Kamis sore untuk menyampaikan secara langsung pengunduran dirinya sebagai Menteri Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penemuan kerangka manusia yang tinggal tulang belulang di dasar jurang di Sukabumi, Jawa Barat menggegerkan warga. Lintas iNews siang segera kembali. Gunung Merapi kembali erupsi dengan memuntahkan awan panas ke arah Hulu Kalibebeng, Magelang, Jawa Tengah. Sementara terdakwa pembakaran Bukit Teletabis Gunung Bromo divonis 2 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Detik-detik Gunung Merapi erupsi terpantau kamera CCTV milik kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta. Erupsi disertai muntahan awan panas ini sejauh 1.800 meter ke arah Hulu Kalibebeng, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis sore. Selang beberapa saat muncul awan panas selama sekitar 3 menit. Selain awan panas akibat hujan deras di puncak Gunung Merapi menyebabkan banjir lahar dingin di Hulu Kaligendol, Sleman, Yogyakarta. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanik, status Gunung Merapi masih bertahan di level 3 siaga. Tetapi warga tetap dihimbau untuk tidak beraktivitas di radius 5 hingga 7 km di sekitar lereng Merapi. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hakim memvonis terdakwa kasus pembakaran Bukit Teletabis Bromo akibat flare pre-wedding Andri Wibowo Eka Wardana selama 2 tahun penjara. Vonis dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kerasaan Kabupaten Probolinggo. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 3 tahun penjara dan denda sebesar 3,5 miliar rupiah. Hal ini dinilai lebih ringan karena akibat kebakaran lahan pemerintah daerah harus menanggung kerugian sampai 741 miliar lebih. Belum lagi imbas kerugian masyarakat lantaran kawasan wisata harus ditutup. Terdakwa terbukti dan sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya membakar hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat 5 junto pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Sebelumnya, pasangan calon pengantin nekat menggunakan flare saat sesi foto prewedding di Bukit Teletabis Bromo. Akibatnya semak belukar terbakar hingga ratusan hektar. Pemerintah dan masyarakat pun harus menanggung biaya kerugian pada peristiwa yang terjadi pada 6 September 2023 lalu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seorang pemotor wanita tewas akibat kecelakaan masuk ke dalam selokan saat hujan deras mengguyur kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara sejumlah kendaraan mogok usai nekat menerobos banjir setinggi 40 cm di Jalan Lingkar Selatan, Sukabumi, Jawa Barat.
Kecelakaan pemotor terjadi di Jalan Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur Kabupaten Cirebon. Akibat kecelakaan, pengendara motor masuk ke dalam gorong-gorong dan tewas di lokasi. Warga mengaku harus menggali selokan untuk mengevakuasi korban. Sementara penumpang motor mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan diduga lantaran kondisi jalan yang menurun dan menikung. Hujan deras membuat jalan licin hingga pengendara hilang kendali dan menyebabkan kecelakaan. Situ, nah jatuh situ tuh orangnya ngalir kena air masuk ke dalam. Oh Apa gitu. di sini nyantol di sini. Berapa orang kan? Satu ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Terus katanya ada anaknya juga. Ada anaknya, cuma anaknya mah selamat. Selamat tuh. Iya. Licin atau gimana sih Kang? Licin kayaknya sih, dari atas ngebut mungkin licin jatuh. Kini kasus kecelakaan itu ditangani aparat Satlantas Polres Cirebon. Polisi meminta keterangan sejumlah saksi guna memastikan penyebab kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainus melaporkan. Banjir yang merendam sedalam 40 cm di Jalan Lingkar Selatan menyebabkan kendaraan roda 4 dan roda 2 mogok di kawasan Boros, Kota Sukabumi. Selain disebabkan hujan deras, genangan juga akibat buruknya sistem drainase. Sejumlah pemotor terpaksa memutar arah saat mengetahui jalan terendam banjir. Sementara akibat banyaknya kendaraan yang mogok, petugas mengalihkan arus lalu lintas agar tidak melintasi kawasan ini. Mati lah. Habis mati gimana? Emang rencananya mau kemana tuh? Mau nganterin pesanan orang, saya kan jual manggil. Oh, dari mana ke mana? Dari saat ke jalur. Oh, berarti sekarang mau memperbaiki motor dulu ya? Iya, perbaiki motor kalau bisa. Kalau enggak ya ke bengkel. Selain merendam jalan, genangan air juga merendam kawasan terminal tipe C yang berada di wilayah tersebut. Untuk menyedot genangan air, petugas gunakan pompa agar air cepat surut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Instalasi pipa air bersih milik Perumda Pamjaya yang terpasang di aliran Kali Sunter, Jakarta Utara jebol. Akibatnya air bersih terbuang ke Kali Sunter. Instalasi pipa air bersih Pamjaya di Pelumpang, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara jebol sejak Rabu. Pipa terlepas dari sambungan dan roboh ke Kali Sunter. Alhasil, air bersih terbuang ke Kali Sunter. Pipa jebol saat aliran Kali Sunter sedang tinggi setelah terjadi hujan deras. Akibat jebolnya pipa air PAM, aliran air bersih ke rumah warga 2 RW di Kelurahan Rawabadak Selatan mati sejak Rabu petang. Mungkin dihantam terus sama air ya, karena mungkin juga udah nggak layak juga, udah keropos juga atau bagaimana, atau faktor manusia juga saya nggak tahu dah. Yang jelas kejadiannya udah begini. Warga yang mengalami krisis air bersih terpaksa mengambil air dari lokasi jebolnya pipa dengan jerigen dan galon. Bahkan sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih. Tadi beli 10.000. 10.000. Beli berapa banyak Ibu? Cuman 3 satu jerigen. Tiga jerigen. Untuk kebutuhan berapa hari itu Bu? Paling hari ini doang. Kalau bisa ntar sore malah beli lagi. Gimana cukup? Orang cuma dapat ember 1 sama bak doang. Warga berharap pipa yang jebol segera diperbaiki sehingga air bersih kembali mengalir ke rumah warga dan tidak terbuang percuma. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Sarang tawon Vespa berukuran raksasa dievakuasi petugas setelah banyak warga diserang kawanan tawon itu. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas Ainus Siang hari ini. Sesaat lagi akan hadir jurnal Lintas Ainus Siang bersama rekan saya Aldi Hawari. Aldi, ada informasi menarik apa nih hari ini? Ya, Vita, di jurnal Lintas Ainus Siang pada hari ini akan ada informasi salah satunya terkait dengan polisi yang menangkap dokter, bukan sembarang dokter tapi dokter gadungan yang telah menipu 8 tim sepak bola dan juga termasuk timnas Indonesia. Selengkapnya di jurnal Lintas Ainus Siang. Desvita. Baik, terima kasih Aldi atas informasinya. Dan pemirsa, saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menggunakan alat pelindung sederhana, petugas mengevakuasi sarang tawon Vespa raksasa yang menempel di dinding rumah kayu Komplek Asrama Polresta Palangkaraya. Petugas juga harus terus menyemprotkan cairan kimia pembasmi serangga sebelum dan selama evakuasi dilakukan. Sarang tawon segera dimasukkan ke jaring dan dibawa menjauh dari pemukiman. Menurut penghuni asrama, sarang tawon sudah 1,5 tahun lamanya. Awalnya saat ditemukan masih kecil, namun lama-kelamaan membesar. Tawon biasa aja, tidak sebesar yang tadi kita lihat. Nah, ternyata makin banyak dan di asrama ini sudah banyak yang kena korban disengat, ya kan, bahkan dia bisa mengejar. Jadi saya ini minta tolong dari tim rescue dari pemadam kebakaran. Permintaan evakuasi dilakukan lantaran keberadaan tawon sudah berbahaya dan sering menyerang warga. Sarang kemudian dibawa menuju ke lokasi hutan yang jauh dari pemukiman untuk dilepaskan kembali. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.